Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Halo, Halo. ketemu lagi dengan podcast Ibu dan Anak. Udah lama banget kita nggak posting. Kebetulan juga anaknya masih sibuk banget, jadi masih ibunya aja ngajak-ngajak pembicara lain. Kali ini kita ngomongin ini ya. Ini Pak Heru baru aja habis dari Pulau Pari. Pulau Pari itu salah satu pulau di Kepulauan Seribu, ya nggak? Nah sekarang kita tagih oleh-olehnya. Apa sih di Pulau Pari itu? Gitu. Sekarang ngapain aja sih di Pulau Pari? Apa aja yang ada di Pulau Pari dan gimana sih di Pulau Pari? Yuk. Banyak banget ya. Oke, cerita aja dulu di Pulau Pari. Jadi Pulau Pari itu salah satu pulau yang di Kepulauan Seribu yang cukup dekat dari Jakarta. Jadi kalau naik speedboat ya kira-kira mungkin 1 jaman lah ya, Satu seperti itu. zaman speedboat ya. Ya, jadi nggak terlalu jauh dibandingkan yang jauh-jauh keluar ke arah Laut Jawa sana ya. Ini masih dekat kan sini. Bahkan dari Pulau Pari itu sendiri kita masih bisa melihat gedung-gedung Jakarta sih sebenarnya. Oh gitu. Jadi dari sana Lampu-lampu masih kelihatan kelihatan. pulau-pulau Jakarta ya. Ya ke Oke. arah Jakarta, ke arah ya arahnya sudah agak ke arah Tangerang ya, seperti itu, ke arah Banten. Ya, jadi nggak begitu jauh. Nah, yang menarik di situ karena sebenarnya kita melakukan studi di sana pertama karena di sana ada stasiun riset ya yang miliknya LIPI lah, seperti itu. Oh, LIPI punya stasiun riset sendiri di situ Betul, di ya. situ di Pulau Pari untuk melakukan studi tentang bagaimana pengolahan dari pulau kecil lah seperti itu. Ya. Nah, kita melakukan studi di sana mau melihat dari aspek sumber daya air dari pulau kecil. Seandainya itu bisa kita karakterisasi, kita modelkan. Nah, mungkin teknologi ataupun apa yang kita peroleh dari sana bisa digunakan juga untuk pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia. Suatu saat. Karakteristik airnya ya, air tanah maksudnya ya. Iya, betul. Jadi pulau kecil itu memiliki keterbatasan dari sumber daya hampir semuanya ya, terutama dan salah satunya air menjadi salah satu kendala karena memang uh, walaupun curah hujannya tinggi tapi karena karakteristik pulaunya yang kecil tergantung dari geologinya. Kebetulan Pulau Pari itu adalah atol ya, jadi dari koral itu tumbuhan seperti itu banyak, yang di bawahnya itu adalah koral. Nah itu air tawarnya itu ada tapi tipis kayak gitu. Lensa dari air tawarnya itu Air, sendiri. air tanahnya itu ada air tawarnya gitu ya. Betul. Iya. Nah, itulah yang kita lihat bagaimana pengolahannya terhadap supaya itu dapat optimal dikelola kayak gitu ya, dan memberikan manfaat buat penduduk di situ. Seperti itu. Nah, jadi Pulau Pari itu, tantangannya kalau seandainya dia kering kayak gitu, itu menyebabkan air yang sana jadinya asin. oh, Airnya jadi payau asin kayak gitu sehingga kesulitan lah untuk dimanfaatkan, digunakan seperti itu. jadi penduduknya nggak bisa menggunakan air bersih untuk misalnya Betul. untuk keperluan sehari-hari lah ya, untuk nyuci, mandi dan sebagainya macamnya. Betul, itu yang kita lihat. Nah, kita melakukan studi di sana melihat bagaimana si penduduk menggunakan airnya, perilaku, dan kemudian gimana juga kalau saya khusus melihat mengkarakterkan iklimnya seperti apa. Nanti juga ditambah dengan kira-kira perubahan iklim, gimana dampaknya terhadap pulau kecil, terutama kayak khususnya di Pulau Pari seperti apa. Kalau ini apa namanya, bukannya semua pulau-pulau yang kecil itu airnya memang asin gitu ya? Soalnya dulu pernah sama Kiki ke Pulau Gili ya, Gili Trawangan, itu juga airnya asin banget di situ. Maksudnya Ya, bahkan apa hotel-hotel di sana kalau ada airnya nggak asin itu pasti jadi mahal. nilai jual sendiri gitu. Nggak tahu ngambil dari mana air yang tidak asin. Iya, jadi memang itu suatu karakter. Jadi semakin kecil, maka kemampuan dia menampung air tawar itu menjadi lebih kecil juga. Bahkan banyak memang yang tidak memiliki sumber daya air tawar fresh gitu. Kalau melihat dari situasi yang itu ya, Pulau Pulau Pari itu termasuk pulau yang termasuk yang kecil ya, dalam arti itu kurang dari 2.000 km persegi. Itu hanya sekitar berapa ya?
1.600 atau berapa gitu. Dikelilingin naik jalan kaki sehari selesai? Iya, bisa. Selesai. Jadi Nggak kayak Bali lah atau Lombok lah ya, gede banget itu. ya sih. seperti itu. Dan tidak ada perbukitan, jadi hanya bawah Datar. Ya, seperti itu. Ya. Kalau luasnya lupa ya. Harus lihat data lagi berapa luasnya. Tapi itu termasuk Tapi ada wilayah penduduk kan ya, ada penduduk Penduduk yang ada. tinggal di sana. Dan penduduknya Bahkan lumayan banyak. Penduduknya ada sekitar berapa ya? 1.200-an kan. 1.200 banyak juga ya. Satu kelurahan gitu kali ya. Atau enggak? Iya, ada satu kelurahan. Ada satu kelurahan ada ya. Kelurahannya itu gabung dengan pulau-pulau lain. Jadi Pulau-pulau yang tapi dekat-dekat itu sana. ada berapa RT ya? Ada 5 kalau nggak salah. Oh, 5 RT. 1 RW. Satu RW. Jadi satu RW ya, berarti ya, nggak satu kelurahan, nggak sampai satu kelurahan. Fasilitas masyarakat di sana itu kan penduduk ya, masyarakat di sana. Ya. Penghasilannya dari mana? Ya, jadi sejarahnya itu panjang sebenarnya kalau Pulau Pari itu. Keberadaan penduduk ada di Pulau Pari itu ya. Jadi awalnya itu orang-orang yang memang itu daerahnya kosong, tidak jelas pemiliknya siapa, seperti itu, sepertinya begitu ya. Kemudian ada yang datang memanfaatkannya untuk jadikan satu lahan kosong, dimanfaatkan untuk kayak berkebun, seperti itulah. Jadi awalnya mereka yang datang ke sana adalah dari pulau-pulau lain yang kemudian kayak memanfaatkan lahan yang kosong di sana untuk berkebun. Kebunnya kebun kelapa seperti itu. Tapi kemudian lama-lama kemudian ada yang menetap seperti itu. Pada umumnya adalah mereka nelayan, penghasilannya ada nelayan. Awalnya mereka nelayan, tapi kemudian nelayan masih tetap, utamanya sampai sekarang juga masih nelayan. Hanya kemudian dia pernah melakukan usaha budidaya untuk rumput laut untuk berkembang seperti itu. Itu sampai mungkin awal sekitar tahun 2000-an lah, seperti itu masih ada rumput laut mungkin ya, mungkin sampai 2010. Tapi sejak pariwisata menjadi suatu menjadi kawasan ekonomi khusus yang akan digerakkan sebagai untuk wisata, di bagian dari Kepulauan Seribu, daerah wisata, Pulau Pari salah satunya. Nah, wisata sekarang menjadi tulang punggung dari yang utamanya, walaupun mereka masih nelayan. Kalau seandainya wisata kayak kemarin masa pandemi ya, yang dihadapi itu, maka jumlah wisatanya kan jauh ngedrop benar ya, seperti itu. Maka mereka balik lagi ke laut banyaknya. Nah, wisata hanya rata-rata Sabtu Minggu lah yang paling banyak ya, walaupun hari-hari biasa juga ada gitu, tapi rata-rata Sabtu Minggu lah. Kalau ke laut mereka aman lah ya, buat makan pasti lewat. Ya, masih bisa kayak gitu. Tapi cerita tentang nelayan nanti ada lagi. Mereka sekarang gitu? Kelihatan agak lebih susah ya mencari nangkap ikan. Kenapa? Bukannya waktu itu Menteri Kelautan yang sebelumnya itu membangun basic untuk nelayan? Ya kita nggak tahu ya bagaimana pengaturan nelayan seperti itu. Jadi mereka punya ada zona-zona kayak gitu. Jadi semacam nelayan daerah sini bisanya hanya nangkep ikan di daerah mana, ada pembagian zona seperti itu untuk mereka nelayan. Dan pengakuan dari banyak nelayan sekarang, bukan pengakuan, ya kita dengar berita dan informasi dan dari beberapa nelayan dan juga dari dari aparat kelurahan mengatakan bahwa tangkapan nelayan mereka sekarang sudah banyak berkurang dari sebelumnya, seperti itu. Sebenarnya ada satu pulau dekat dari sana, ya agak lumayan juga, pulau namanya Pulau Lancang. Pulau Lancang, itu berdekatan. Iya, itu malahan jadi pusatnya, kelurahannya ada di situ, kelurahannya. Nah, itu di Pulau Lancang itu wisata utamanya adalah pemancingan. Mancing. Jadi memang banyak ikannya di situ. Nah, disitulah dapat informasi dari aparat kelurahan yang memang berada di situ bekerja. Sekarang jumlah tangkapannya sudah berkurang. Mereka mesti nyalir itu karena perubahan iklim katanya. Karena perubahan iklim ya. Bukan karena mismanagement ya, bukan karena perubahan iklim. Ya, maksudnya mismanagement kan kita banyak tuh dengar isu-isu sebelumnya. Emang pola iklimnya yang membuat ikan-ikan
bepergian gitu. Ya mungkin seperti itu. Ya itu perlu studi lebih lanjut mungkin. Oke, Apa oke. benar apa enggak seperti itu. Tapi itu mungkin. Mungkin kita lihat sepintas ya cuplikan berikut seperti apa suasana yang sempat dibawa Oke. sama oleh-oleh yang dibawa Pak Heru gitu ya. Nah, kita lihat tadi tuh oleh-oleh dari Pak Heru ya, model di sana seperti apa, jalan-jalannya. Bahkan ada SD ya di sana, ada sekolah juga ya karena ada masyarakat di sana ya. SD sampai SMP atau cuman SD aja yang di sana? Sampai SMP. Sampai SMP. Kalau SMA mereka harus ke Jakarta. Harus ya mungkin Keluar dari lain, pulau. keluar dari pulau. Ya. Itu Kepulauan Seribu sendiri itu satu kecamatan kan ya atau kecamatan atau Kepulauan Seribu itu kabupaten. kabupaten ya, kabupaten sendiri ya. Iya. Iya. Jadi kabupaten kabupaten di DKI. Kabupaten di DKI, Kabupaten Kepulauan Seribu. Betul. Kotanya di mana? Ininya ibu maksudnya kotanya. ibu kotanya. Enggak tahu juga. Tapi kalau tapi Pulau Pari itu salah satu juga dari gugusan juga dari beberapa pulau juga di Pari itu di sana itu. Nah, kelurahannya namanya Kelurahan Pari. Kelurahan Pari. Kelurahan Pulau Pari seperti itu. Soalnya yang buat wisata yang kita tahu yang terkenal itu ada Pulau Ayer, Pulau Matahari, Pulau Bidadari, yang itu yang pulau-pulau resort ya, yang maksudnya nggak ada penduduk di sana, benar-benar dikelola hanya untuk wisata aja gitu. Sementara kalau Pulau Pari itu memang ada penduduk yang menetap yang mengelola pulau itu ya. Tapi wisatanya situ nggak ada hotel gitu ya, cuman apa itu homestay atau penginapan homestay atau losmen atau apa kayak gitu ya. Iya, jadi ya sejak dimulainya masyarakat memahami bahwa Pulau Pari punya salah satu memiliki yang potensi untuk wisata, mereka bersama-sama swadaya di antara masyarakat itu untuk mengelola Pulau Pari menjadi tempat objek wisata. Ya. Jadi dulu Bapaknya Kiki kan pernah ke sana juga ya, kemana ke Pulau Pari jauh sebelumnya tahun 1990-an kayak gitulah. Oh, udah lama banget ya. Ya, jadi kondisinya jauh berbeda. Ya, di sana Berbedanya kayak gimana?
Jadi pantainya dulu tuh kotor, ya, pantai dulu itu. Jadi memang wisata bukan menjadi suatu tujuan lah, menjadi objek sana. Kita males untuk ngelilingi Pulau Pari untuk berada di pantai itu nggak nyaman kayak gitu, nggak enak karena kotornya dan sebagainya, masalah sanitasi dan sebagainya. Tapi sejak itu menjadi sebagai objek wisata dan salah satu yang mereka kalau itu jadi objek wisata salah satu syarat adalah kebersihan dan kenyamanan dan keamanan ya tentunya ya untuk para wisatawan di sana. Nah mereka memahami itu, mereka jadi mengelolanya untuk menjadi supaya wisatawan mau datang. Jadi sekarang udah lebih bagus. Iya, jadi ada beberapa pantai yang dulu memang nggak pernah dikelola gitu. Kalau sekarang ada beberapa pantai yang menjadi andalan objek wisata yang menjadi tujuan wisata buat beberapa orang yang main ke Pulau Pari ya. Selain juga olahraga air dan sebagainya itu menjadi daya tarik juga untuk di Pulau Pari. Olahraga airnya di sana kan nggak ada ombak, berarti paling snorkeling kayak gitu ya. Betul. Karena nggak ada ombak Ya. gitu. Ngomong-ngomong ini kan orang hidup di sana sementara itu pulau kecil dan airnya sendiri sanitasi dan airnya seperti apa sih? Iya, jadi penduduk sana memang mengandalkan dari sumber daya air yang tadinya dari sumur yang di sana. Jadi mereka tuh membagi secara pengaturannya semacam local wisdom dari mereka itu. Ada sumur khusus yang boleh digunakan hanya semua penduduk boleh menggunakan hanya untuk keperluan minum. Jadi keperluan makan dan minum untuk keperluan itu ada sumur khusus di sana. Dan mereka menjaga itu. Kemudian untuk keperluan mandi pakai air tanah ya sumur air tanah, khususnya. Iya. Tapi memang kalau dilihat dari petanya dan posisinya seperti itu dari kondisi hidrologisnya itu adalah yang paling bagus kualitasnya. Yang kualitas air tanahnya. Iya, seperti itu. Nah, kalau yang untuk keperluan sehari-hari untuk mereka untuk keperluan mandi, MCK dan seperti itu mereka menggunakan sumur sendiri, menggali sumur sendiri yang untuk keperluannya sehari-hari. Jadi memisahkan mana yang untuk minum dan sebagainya. Nah, tapi sejak tahun 2000, mungkin 2010 akhir 2010 sampai 2011 kayak gitu, pemerintah DKI melakukan semacam sosialisasi untuk air bersih dan sebagainya, bahwa mengatakan bahwa air itu kurang layak diminum dan sebagainya ya. Untuk maka kemudian dilakukanlah program namanya program RO apa namanya reverse osmosis. Jadi air yang diolah dengan menggunakan metode filtering dan sebagainya, reverse osmosis pakai membran dan sebagainya, itu memang salah satu yang mahal dan itu harus disubsidi oleh pemerintah seperti itu. Dan itu bentuk bantuan dari pemerintah untuk masyarakat di pulau-pulau kecil, dan itu tidak hanya di Pulau Pari, banyak pulau-pulau yang lain juga memakai teknologi tersebut seperti itu. Nah, dan itu digunakan oleh penduduk sejak itu ada, maka sumur-sumur tadi mulai ditinggalkan. Tapi kalau nanti reverse osmosisnya mogok atau macet seperti apa, mereka terpaksa balik lagi ya, pakai sumur itu. Yang satu sumur itu ya. Betul. Tapi sekarang ini sudah begitu lama, jarang macet, sehingga sumur yang sekarang ini yang sudah ditinggalkan oleh penduduk itu harus dikuras kalau mau dimanfaatkan lagi, harus bersihkan seperti itu. Ya, jadi sudah bergantung kepada reverse osmosis sekarang. Harganya murah. Karena per galon itu hanya 500 perak. Oh, harga air jadinya. Itu airnya bisa diminum ya. Itu diminum. Iya, jadi kalau keperluan sehari-harinya pakai air yang lain ya, air yang digali di tanah itu maksudnya. Iya, kalau untuk keperluan mandi, untuk MCK, gitu. Mandi, mencuci dan sebagainya itu ya pakai air yang digali. Galinya juga nggak dalam-dalam. Iya, karena nggak ada gunung ya, pendek pasti udah langsung air tanahnya pendek. Jadi air tanah itu mengandalkan saringan-saringan dari tanah itu sendiri aja ya. Maksudnya dari laut itu kan airnya asin banget tuh. Air laut asin, terus kita gali di sini pasti asinnya, garamnya ke bawah itu. Apa sih apa itu nggak ngerti gitu ya. Iya, jadi menyerap gitu. Jadi memang kalau kondisi, dan itu kebanyakan pulau kecil begitu, apalagi kalau pulau kecil
yang khusus di kayak Pulau Pari ini, itu air hujan itu sangat sebagai suatu berkah banget ya, seperti itu. Air hujan itu jatuh ke pulau terus kemudian menyerap ke dalam tanah seperti itu. Nah, itulah yang menjadi cadangan air tanah mereka. Kalau kondisinya kering, airnya tanahnya tetap ada, tapi kemudian menjadi asin karena air tanahnya sudah habis, air masuknya kurang, yang masuk itu kurang ke air tanah kurang, tapi kemudian sehingga yang masuk ke dalam itu adalah lebih ke air laut. Oh gitu. Bukan air lautnya yang masuk, tapi memang air lautnya memang selalu ada di bawah. Selalu ada di bawah. Tapi karena ada air tanah yang tidak asin yang dari air hujan ya masuk ke dalam, jadi air lautnya di bawah, ketekan ke bawah gitu. Oh. Jadi nanti bisa dilihat juga karena kebetulan itu studi ya, kita melakukan penelitian, dilihat juga kalau musim-musim, katakanlah musim yang banyak hujannya seperti itu, bulan-bulan yang banyak hujan, cenderung memang air tanahnya menjadi lebih tawar. Kalau kemudian menjadi lebih banyak keringnya, musim keringnya, kemarau dan sebagainya, nah itu maka dia orang sana menyebutnya anta gitu, airnya itu anta. Itu artinya air payau, asin seperti itu. Terus ditanya, terus gimana masyarakat menggunakan? Ya terpaksa kami gunakan, nggak ada punya pilihan lain kayak gitu kalau seandainya menggunakan untuk keperluan mandi dan sebagainya. Udah beradaptasi ya mereka dengan rasanya gimana? Rasanya kayak nggak bersih gitu, kayak pipet kayak gitu. Iya sih, soalnya waktu pernah ke Gili Trawangan itu air kebetulan hotelnya memang dia ngejual, salah satu nilai jualnya adalah airnya air tawar gitu. Sementara ada hotel-hotel lain air asin. Tapi air tawar gitu kolam renangnya itu airnya asin gitu. Jadi pas habis kolam renang tuh rasanya gimana gitu, nggak enak. Dan kalau pakai sabun juga kayak nggak bersih-bersih gitu. Kalau kita habis disabun disiram air kan langsung bersih gitu, itu nggak, kayaknya licin aja. Garam-garamnya. Gitu. Iya. Terus kalau misalnya LIPI kan punya stasiun riset di sana gitu ya. Ya. Itu apa sih yang dilakukan di LIPI di sana? Apa ya gitu yang untuk masyarakatnya? Apakah mungkin bisa dikasih sesuatu ke dalam tanah sehingga air tanah tuh jadi netral gitu? Mungkin nggak sih itu? Enggak lah, kita sebenarnya banyak bagaimana mengolah. Jadi ya awalnya sih kita melihat dulu, melihat dari sebenarnya sih potensi air hujannya seberapa banyak, kemudian yang bisa masuk seperti itu ke dalam tanah. Kemudian kebutuhan penduduk seperti apa, bisa enggak itu tercakup gitu ya. Dari sisi potensi sih emang kelihatannya itu mencukupi seperti itu. Hanya kan itu kan potensi dari jumlah hujannya seperti itu. Tapi bisa saja kan waktu itu tidak masuk semua bagian ke laut, atau kemudian sudah masuk tapi sudah bergabung juga dengan air laut seperti itu. Sehingga kita akan melihat sebenarnya sih berapa sih yang dibutuhkan oleh penduduk. Kebutuhannya seperti itu. Nah, kita mikirnya adalah air yang memang masih bisa untuk dikonsumsi seperti itu, atau bisa digunakan masih layak, untuk kebutuhan. hitungan berapa sih jumlahnya seperti itu. Nah, kalau dari upaya-upaya yang paling kita pernah coba itu adalah membuat imbuhan, jadi mempercepat dan memaksimalkan infiltrasi seperti itu. Jadi air yang masuk ke dalam air tanah itu dimaksimalkan. Itu yang pernah diupayakan. Jadi jangan sampai kebuang ke laut langsung. Betul, gitu ya. Sehingga dia optimalkan sehingga dia berada di atas, jadi kayak di air tanah itu di bagian atas dari air tanah itu lebih banyak ke air tawar itu. Itu yang kita upayakan maksimalkan. Nah, cara lain juga adalah melakukan penampungan dari air hujan, masukkan ke dalam suatu tandon atau apapun juga yang untuk kebutuhan pada saat nanti tidak hujan, nanti itu bisa menjadi cadangan ya seperti itu. Ya itu yang kita lakukan. Nah kebetulan kan Pak Gigi kan ke arah perubahan iklim nih, seperti apa? Terus gimana dampaknya dari perubahan iklim itu ke depan ke pulau tersebut? Ya seperti itu. Terlihat dari potensi airnya tersebut. Jadi studi yang sekarang ini yang hasilnya kita temukan bahwa nanti itu antara musiman antara dulu kan kita punya kenal musim kering dan bukan dulu ya, sekarang itu kan karena ada musim yang cenderung lebih kering dan cenderung lebih basah kayak gitu. Ada musim kering. Nah itu musimannya tuh
agak lebih menguntungkan kondisinya nanti untuk di Pulau Pari. Jadi variasi dari itu akan membaik. Jadi tidak terlalu kering, tidak terlalu Banjir. tidak Baru terlalu basah. kayak Banyak air. gitu ya. Nah, kalau terlalu basah banyak air kan jenuh, akhirnya airnya kebuang juga seperti itu. Nah ini agak menjadi kondisinya menjadi lebih baik untuk kondisi dari pola bulanan atau pola variasi dari musimannya seperti itu ya. Posisi sampai 3 bulanan itu masih kondisi baik. Tapi secara umum kalau kondisi dari tahunannya, nah karena variasi juga tahunan ada yang dipengaruhi oleh pengaruh lebih makronya ya, katakanlah kayak La Nina, El Nino dan sebagainya seperti itu. Pola-pola yang variasi tahunannya itu makin cenderung akan lebih mengering kayak gitu. Jadi memang kurang menguntungkan dari melihat dari variasi Kalau secara makronya seperti itu ya. Ya, nah sarannya adalah ya mengoptimalkan maksudnya menampung air. Jadi hujan-hujan yang ada itu dioptimalkan kayak gitu. tapi pasti ada satu titik tertentu yang akan kesulitan air dong ya. Ya itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi kalau seandainya kondisi seperti itu, sehingga memanfaatkan air model penyulingan atau semacam reverse osmosis itu menjadi andalan utama nantinya seperti itu. Yang Jadi kita khawatirkan teknologi. sebenarnya adalah kalau seandainya kejadian-kejadian ekstrim menyebabkan limpasan air lebih tinggi atau muka air laut naik, itu menyebabkan Pulaunya tenggelam. kalau tenggelam mungkin belum lah ya untuk kondisi sampai 2050-2021 mungkin enggak. Tapi akan daerah yang sekarang memang posisinya lebih rendah itu lebih rentan terhadap air-air limpasan kalau seandainya terjadi kondisi badai, kondisi air lautnya agak naik, gelombang tinggi seperti itu sehingga terjadi limpasan air. Limpasan itu maksudnya Ya, yang air dari laut yang masuk ke darat gitu ya, dan itu yang informasi dari penduduk setempat juga sudah makin sering terjadi seperti itu. berarti itu perubahan iklim ya yang mereka merasakan puluhan tahun yang lalu itu jarang terjadi gitu. Kemudian sekarang udah 20 tahun, 30 tahun kemudian itu mulai mereka merasakan Dan makin mereka sering. merasakan khawatir dengan itu sekarang kan. Dan itu efeknya luar biasa sebenarnya. Kalau seandainya air sudah masuk melimpas ke situ, dan itu berarti kan akan mengisi air tanah tadi itu, sehingga airnya menjadi asin. Itu air asinnya akan lebih lama, itu prosesnya akan hilangnya ya. Karena masuk dari atas gitu ya, bukan dari bawah gitu ya. Betul. Kalau dari bawah kan bisa ketekan sama air di atas gitu. Kalau itu kan berarti dia menutupi ya. Iya. Oke. Ya, mereka masuk walaupun hanya sebentar ya, mungkin katakanlah hanya 2 jam, 3 jam seperti itu, tapi sudah cukup masuk ke sana, itu menyebabkan air tanah di sana yang tadinya ada freshnya waternya gitu, air tawarnya itu menjadi hilang kan. Dan tumbuhan-tumbuhan cenderung juga beberapa tumbuhan yang tidak tahan langsung mati. Ya, pepaya, pisang, dan itu tuh tumbuh-tumbuhan yang ada di sana tanaman penduduk cenderung mati, sukun juga bisa mati. Tumbuhan hidup ya, tumbuhan sayuran, pepaya, pisang itu hidup ya di sana ya. Ya, itu menunjukkan kondisi airnya itu masih bagus. Tapi cenderung itu bagian yang tengah yang memang cenderung relatif lebih tinggi ya. Kalau daerah-daerah lebih rendah itu karena kalau kena limpasan air ya nggak bertahan ya tanaman-tanaman. ada jenis tanaman yang masih bisa bertahan, ada yang tidak. Seperti itu. Tapi bisa nggak sih kalau nggak salah tadi tuh dilihat kan ada hutan-hutan bakau gitu, itu akan mengurangi limpasan air nggak sih? Bisa mengurangi atau nggak ada pengaruh apa-apa atau gimana? Bisa mengurangi energi dari gelombangnya, gelombang air itu ya. Sehingga mengurangi erosi seperti itu. Tapi kalau seandainya masuk kan dia bukan semacam tembok yang jadi apa? Yang benar-benar menghalangi air untuk ya, masuk kan, cuma tidak ngurangin ya. aja ya. Jadi dia masih bisa naik kalau memang dibarengi dengan pasang, dan kemudian pas gelombang besar ya gelombangnya mungkin bisa diredam tapi pasangnya tetap naik lebih tinggi seperti itu, ya tetap dia akan merasakan kejadian. Jadi hutan bakaunya itu apa, mangrove-nya itu
cuman menahan gelombang ya, Lebih utamanya untuk menahan gelombang. mengurangi akibatnya efek bagusnya adalah mengurangi sedimentasi, erosi, abrasi ya, pengurangan pengikisan. Pengikisan itu. Jadi maksudnya pulaunya nggak lama-lama hilang karena terkikis gitu, nggak sampai segitu ya. Iya. Oke. Ya, ya kebayang juga sih gara-gara itu kan pulaunya tiba-tiba 50 tahun kemudian pulaunya udah nggak ada di muka bumi gitu. Udah di bawah. Atau pindah ke tempat lain. Nggak pindah lah pun ya dari situ, tapi ya kemungkinan seperti itu hal-hal yang harus diperhatikan karena penduduk di sana solusinya apa gitu untuk penduduk di sana kalau seandainya memang lebih sering terjadi kenaikan muka air tanah atau limpasan seperti itu. Mungkin mereka harus bisa menyesuaikan kondisinya. Jadi untuk daerah-daerah yang akan lebih sering, mereka harus lebih siap seperti itu. Apakah rumahnya dibikin rumah panggung untuk penduduk yang di daerahnya tergenang lebih pinggir lebih rendah. Tapi di tempat lain mungkin sudah nggak terlalu jadi masalah seperti itu ya. Nah hal-hal tersebut yang mungkin dalam konteks adaptasi itu yang mereka perlu perhatikan. Kemudian kalau biasa tanamannya adalah tanaman yang biasanya kemudian jadi hancur kalau sekarang limpasan, ya mungkin mereka tidak lagi bisa melakukan tanaman itu, harus beralih kepada tanaman yang tahan air atau menanamnya di posisi tempat yang lain yang lebih tinggi atau mungkin mereka bisa pindah ke tempat yang lebih tinggi seperti itu. atau tabula pot tanaman dalam pot bisa jadi kan, untuk kebutuhan mereka di sana, kebutuhan penduduk sana gitu terpenuhi kan, kebutuhan basicnya. Bisa. Kalau enggak itu kan mereka masih import ya, masih mendatangkan dari Jakarta gitu kan ya. Iya, mereka juga sebenarnya sih kalau tanaman numbuhkan sayuran seperti itu ya untuk kebutuhan mereka sendiri saja ya, tidak bukan untuk dijual ya, karena enggak kebutuhan sendiri aja, lahannya enggak terlalu ini ya. Dan ya seperti untuk kebutuhan mereka sendiri aja mencukupi seperti itu. Iya, mungkin salah satu adaptasinya mereka harus nggak bisa nanam di tanah, mereka nanam. Untuk daerah tertentu mungkin disarankan seperti itu. Climate adaptation soalnya kan, iya kan. Jadi mereka harus menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada gitu. Gitu. Sangat luar biasa karena masyarakat di sana, sebagian dari masyarakat di sana aware untuk persoalan tersebut. Mulai memahami bahwa ini adalah satu ancaman, gimana mereka belum mendapatkan arahan yang lebih pas bagaimana sih pola adaptasi yang mereka perlu lakukan seperti itu. Okay. Mungkin lebih aware masyarakatnya di sana daripada Pemda atau apa. Mungkin ya. Mungkin karena masyarakatnya mereka hidup sehari-hari di situ, mereka merasakan kalau ada masalah mereka juga yang akan menanggung, mungkin mereka lebih aware. Tapi nggak semua ya, maksudnya di beberapa tempat masyarakat kita mengandalkan pemerintah gitu ya. Maksudnya ada juga gitu kan, ada masyarakat gitu. Gitu. Ya sebenarnya kalau untuk adaptasi ini perlu dari dua sisi ya, nggak bisa nggak bisa hanya dari pemerintah aja, karena yang sangat merasakan, yang paling merasakan itu ya masyarakatnya sendiri kan ya. Ya sebenarnya sih perlu dukungan dari pemerintah. Pasti. Dari konteks kebijakannya, seperti apa, dan kemudian infrastrukturnya mungkin juga yang besar-besar perlu dari pemerintah juga kali ya. Ya sekarang Pulau Pari lumayan. Kalau dulu kesana tahun 1990-an kayak gitu, itu atau awal tahun 1990-an ya, itu apa namanya, dulu pakai diesel listriknya. Iya, sekarang pakai kabel bawah laut dari Jakarta. Oh ya, wow, keren banget. Jadi tarik kabel dari Jakarta. Iya. Jadi udah lumayan, nggak ada mengalami. Kalau dulu kan jam tertentu udah dipadamkan diesel. Dan daerah dekat penduduk kan, yang kira-kira yang aman kan daerah penduduk kan daerahnya agak tinggi. Jadi yang lebih tinggi itu daerah yang di sana, di dekat daerah penduduk. Jadi ada suara diesel kan, bising mesin, terus bau solar kayak gitu. Sekarang udah nggak ada kayak gitu. Solarnya berapa yang perlu dibawa dari Jakarta kan itu ya? Nah itu juga sekarang udah gitu.
Tapi apa nggak ada cara lain misalnya panas matahari nggak cukup juga ya panas matahari? Itu salah satu yang potensi, tapi mungkin karena sudah ada kabel, sehingga itu tidak terlalu banyak dipikirkan ya, seperti itu. Ngandalin yang Betul. ada. Hanya saja kalau seandainya ingin dia mengembangkan budidaya sampai ke agak ke laut kayak gitu dan memerlukan listrik atau itu sampai ke tengah laut, mungkin salah sumber yang digunakan adalah tenaga surya seperti itu. Karena kan nggak menarik kabel kan, kabel kan hanya di mainnya, pulaunya saja seperti itu. Balik lagi tadi ke Pulau Pari tadi ke pulau di kondisi di Pulau Pari. Kalau transportasi sendiri itu pakai apa sih di situ? Kan Termasuk di dalam di di pulaunya dalam pulau sendiri. itu. Kalau Atau kalau transportasi kalau ke- keluar ke dalam Pulau Pari kan boat ya, pasti Ya, boat ya ada. gitu. Speedboat atau perahu atau kapal gitu. Tapi kalau di dalam sendiri kan pulaunya kecil gitu ya. Nggak mobil lah ya. Apa ada mobil di situ? Enggak ada. Membawa mobil ke sana lebih sulit ya. Iya, dan juga pulaunya dari ujung ke ujung mungkin hanya 2,5 kilo. 2,5 kilo buat sepedaan nggak cukup itu. Ya penduduk di sana rata-rata kemana-mana pakai motor ya, atau ya Sepeda ya banyaknya sepeda. sepeda itu banyaknya digunakan untuk itu, untuk turis. Oh, gitu. wisatawannya. Disewakan ke turis seperti itu. Penduduk sana juga ada mungkin pakai sepeda, tapi bukan sepeda. Jarang sih, banyaknya sepeda motor, kalau enggak ya jalan. Tapi untuk sehari-hari buat ngangkut-ngangkut keperluan mereka kayak gitu, mereka punya yang mereka nyebutnya andong ya. Andong. Iya, jadi Tapi sepeda bukan pakai andong, pakai nggak kuda. sudah Nggak ya? kayak gitu. Itu sepeda motor yang tapi roda 3 gitu. Yang di belakangnya digunakan sebagai bak. Oh, Bak itu oke, bisa oke. untuk Yang biasanya barang. buat orang mang-mang sayur atau Ya, seperti itu. Ya, benar kayak gitu. Bisa belakangnya dimodif ya. Apakah itu jadi bak untuk barang atau bisa untuk jadi penduduk kayak itu, masuknya ngangkut kayak orang kayak gitu, becak penumpang kayak gitu. motor dong, bentor di Medan. Iya. Ya, seperti itu. Oh, oke. Menarik juga ya pulau kecil itu. Cuman sayangnya cuman Pulau Pari ya. Kalau nggak salah di Kepulauan Seribu ada juga pulau-pulau lain yang ini ya, yang pulau penduduk gitu, banyak ada penduduknya yang tinggal di dan Iya, di sana. iya. Ada ya tadi yang kalian disebutkan lancang besar, ada lancang kecil kayak gitu. Ya itu sama seperti kayak Pulau Pari juga produk. Tapi mata pencarian mereka di nelayan untuk wisata masih belum. Oh, Pulau Lancang belum itu. dikelola mungkin ya, atau memang nggak ada potensinya mungkin. Mereka lagi sedang mencari berapa objek yang bisa dijadikan sebagai tujuan wisata. Ada satu pantai yang mungkin mereka jadikan objek wisata seperti itu. Oh, oke. Tapi mereka Pulau Lancang sendiri sudah terkenal sebagai tempat pemancingan. Mancing tuh mancing di laut gitu, orangnya di laut gitu mancing. Untuk ke Pulau Lancang itu naik perahu, naik Ya naik perahu atau ya speedboat, dekat perahu, dari perahu ini. motor kayak gitu ya. Perahu motor. Berapa ya? Sekitar tergantung kondisi ombak seperti itu ya. Ya, beda ya dengan speedboat yang dari marina yang seperti itu, kecepatannya kan cukup tinggi. Kok ini kan nggak seperti itu. Speedboat kecil-kecil gitu atau perahu tempel lah ya, perahu tempel gitu ya. Enggak juga, mesinnya juga ada mesin kapasitas kayak mobil-mobil Gede truk gitu. kayak gitu. Gede juga. Diesel 2000 cc kayak gitu yang taruh seperti itu, ada yang seperti tenak mesinnya. Berapa ya sana itu? Mungkin 1 jam, nggak kurang lah dari 1 jam. Walaupun sebenarnya nggak terlalu jauh sih daripada ke Priok gitu, daripada ke Ancol, ke Marina. berangkatnya Ancol kan dari berangkatnya. Ancol. Tapi karena pakai speedboat ya lebih cepat ya ke Marina, 1 jam juga. Jadi pengen ke Pulau Pari. Kalau nggak salah kalau kita ini tuh banyak kok ada provider wisata ke Pulau Pari itu lumayan banyak dan fasilitas yang disediakan lumayan oke ya. Kalau dilihat dari ini ya, dari di atas kertasnya nyediain
beberapa wisata juga yang udah disediakan, snorkeling, ada barbecue, sepedaan, terus sunset, sunrise dan segala macamnya kayak gitulah khasnya pulau kecil. Menarik juga. Sayang kemarin nggak bisa ikutan. Pengen deh kapan-kapan ikut. sangat surprising ya. Kalau pernah, karena dulu temen sempat kontak ke saya gitu, nanyain, ada nggak temen di Pulau Pari mau menginap? Berarti tempat bukan homestay yang ada di situ yang biasa digunakan untuk turis itu udah penuh berarti. Sehingga dia nanya gitu, karena kebetulan dia ngikut keliling-keliling Pulau Pari terus ngelihat ada stasiunnya LIPI kayak gitu, sehingga dia nanya, ini saya mau menginap di sini tapi penginapan penuh, sehingga ada nggak temen di LIPI gitu yang kalau buat nginep aja semalam kayak gitu. Sampai nanya kayak gitu ya. Itu luar biasa. Waktu itu saya kaget ya, karena wow, sekarang banyak banget ya yang pengen ke Pulau Pari seperti itu. Dan kemarin katanya sebelum pandemi itu sempat nanya ke penduduk di sana gitu, bisa mencapai lebih dari 1.000 orang sehari. Iya. Oh, banyak juga ya. Iya. Ramai banget itu 1.000 ya, orang. artinya itu berjubel. Itu di pantai udah kayak sarden dong. Nggak ini lagi. Iya. Wah. Nah, mereka sekarang itu dulu lagi mengembangkan, ada, ini kalau ngomong ya objek wisata di sana, pantai yang banyak dikunjungi namanya Pantai Perawan. Kemudian satu lagi Pantai Bintang. Nah, ada satu lagi objek pantai yang juga menarik, tapi masih banyak pohon-pohon kayak gitu ya. Belum banyak diolah, tapi maksudnya oke untuk melihat, untuk sebagai tempat pertama untuk melihat matahari sunrise ya, di sebelah timur itu. Nah, itu belum cukup dikembangkan. Dan lain-lainnya itu pinggir-pinggirnya masih ada daerah-daerah yang masih bisa dikembangkan, tapi belum cukup dikembangkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, itu ya berjubel lah ya seperti itu. Homestay sampai penuh-penuh begitu, itu luar biasa untuk Pulau Pari. Ya mudah-mudahan makin maju aja ya wisata Pulau Pari. Cuman ya mungkin masyarakat sana yang bisa merasakan climate change ya, merasakan impact dari climate change dan mereka perlu beradaptasi. Kita di sini ini kan nggak tahu ya, ternyata di pulau itu kalau penduduk sana, kalau kita wisata kan nggak berasa kan kompleksnya. Kalau penduduk sana itu ternyata masalah yang mereka hadapi lumayan kompleks ya. Terutama masalah air gitu, masalah masa depan. Kalau terus terang, kalau dari sisi air mereka tidak menganggap itu sebagai masalah. Saat ini. Ya, saat ini dia tidak. Cuman mereka juga bertanya-tanya nanti ke depannya seperti apa ya, terkait dengan kenaikan muka air laut. Seperti itu kan. Mereka juga sudah mulai merasakan bahwa limpasan tadi terjadi ya, seperti itu. Makin sering gitu ya. Iya, mereka yang jadi kompleks permasalahan mereka tuh ke depannya mereka akan berpikir untuk masa tua atau masa anak-anak mereka nanti gitu ya, bagaimana kehidupan di sana nantinya gitu kan ya gitu. Ya, ada lagi kira-kira nggak oleh-oleh yang perlu kita nih orang awam tahu dari Pulau Pari atau pulau-pulau kecil lain mungkin yang agak lupa nih, sebenarnya ada suatu khas ya, ada makanan-makanan yang khas di Pulau Pari itu. Oh gitu. Kita nggak pernah tahu makan Pulau Pari. Pikirnya Pulau Pari itu ikan pari itu bukan? Ikan parinya malah dulu waktu datang ke sana pertama itu ikan pari masih banyak gitu. Oh gitu. Sekarang memang nanya banyak sama ikan penduduk, pari ya? udah nggak ada Pak katanya. Itu jadi pertanyaan juga, kemana perginya tuh? Apakah karena ekosistemnya sudah berubah? Ya, sudah tidak menguntungkan lagi untuk hidupnya ikan pari dan sebagainya. Kita nggak tahu juga mungkin ya. Apakah karena mungkin ya nggak tahu juga sebabnya, itu perlu diketahui juga sih apa sebabnya. Walaupun ada beberapa orang mengatakan masih ada pulau ikannya, cuman nggak seramai dulu gitu. Kalau dulu tuh banyak banget. Kecil-kecil tuh dari perahu tuh kelihatan lihat ke bawah gitu.
Jadi itu sebenarnya udah ada perubahan ya, perubahan Iya, yang nyata banget gitu ya. Iya, perubahan yang nyata itu sebenarnya. Hmm. Apakah dari kualitas air lautnya sendiri, makin banyak pencemaran atau apa ya kita, nah itu perlu lebih banyak teliti lah ya kalau misalnya kita ingin melihatnya sebagai itu. Dan mangrove di sana juga ya mangrove lah seperti itu, tapi mangrove-nya tidak seperti mangrove di Kalimantan seperti apa yang hewan-hewan liar yang masih kelihatan banyak. Kalau itu mungkin karena sudah mengecil ya habitatnya mangrove-nya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak kehidupan-kehidupan lah, maksudnya hewan-hewan yang ada di situ biodiversitasnya tidak seperti yang di Kalimantan seperti itu. Apa mungkin karena itu tadi kan papanya Kiki kan bilang bahwa penduduk sana merasakan ikan-ikannya berkurang, tangkapannya berkurang. Apa karena mangrove-nya mengecil gitu? Karena kalau mangrove-nya banyak, tempat makan ikan itu banyak, ikannya kan bertahan di sana gitu. Nah, enggak gitu Nggak tahu juga. Bisa jadi ya kayak gitu. Kita nggak tahu ya, siapa tahu yang mendengar lebih tahu. Iya, iya bisa seperti itu. Mungkin kalau ada yang tahu mungkin bisa naruh komen seperti itu ya, pendapatnya seperti itu. Nah, kebetulan bukan ahlinya di biologi. Mahayati. Iya, soalnya kan kita ya logikanya yang kita pikirkan kan kalau hutan mangrove-nya itu lebat gitu ya, berarti tempat berlindungnya ikan-ikan, tempat makannya ikan-ikan tuh ada di situ. Kalau tadi dibilang bahwa dibandingkan dulu dengan sekarang hutan mangrove-nya udah lebih mengecil, itu kan berarti ada suatu Nggak begitu perhatikan juga hutan mangrove-nya mengecil apa enggak kayak gitu. Tapi yang bagusnya sekarang tuh dulu nggak pernah dijadikan sebagai objek ya wisata. Sekarang mengunjungi mangrove, melihat mangrove seperti itu jadi dijadikan objek. satu objek juga kayak gitu. Ya sebenarnya sih kalau sekarang seolah-olah kita naik perahu di bawah kanopi gitu. Jadi bawah kanopi dari mangrove itu kita berada di sela-sela kayak gitu. Berperahu di bawah di hutan, Iya, seperti itu. dijadiin objek wisatanya gitu ya. Ya. Tapi objek yang di lautnya coba ngelihat ikan-ikannya, variasi ikannya ada ikan-ikan situ, tapi apakah itu menjadi tempat berlindung ikan? Iya, tapi berapa banyak variasi ikannya itu kita tidak tahu ya. Apalagi selain ikan apa yang ada di situ kita juga tidak tahu juga seperti itu, belum tahu. Oke. Dulu burung-burung juga banyak datang sehingga ada nama pulau dekat sana namanya Pulau Burung, itu banyak sekali burung. Mungkin sekarang sudah mungkin sekarang juga masih ada burung-burung karena kemarin waktu ngeliat sana ada beberapa burung yang mampir di situ kayak gitu. Dari migrasinya dia mampir ke sana jadi ya ngelihat gitu. Tapi di sana juga sudah menjadi suatu objek resort ya seperti itu dan kemungkinan sudah berkurang juga. Oh, karena dibangun gitu ya. Jadinya tempat burungnya ya, burung kalau udah ada bangunan kan suka Ya mungkin nggak tahu juga sih kita. Jadi berarti pengaruhnya bukan karena alam dong, karena manusia dong ya. Aktivitas manusia yang membuat ekosistem di sana berubah. Misalnya kayak burung tadi. Iya. Benar sih seperti itu. Nah, mungkin ada satu sisi ya konsep pengembangan wisata itu untuk Kepulauan Seribu terutama untuk daerah-daerah yang bagus seperti itu ekosistemnya dijaga dan itu menjadi objek wisata seharusnya ekosistem itu ya. Jadi bagaimana ekosistem yang masih utuh yang dipelihara itu biodiversitasnya masih cukup bagus itu bisa menjadi suatu objek yang mungkin kondisi natural itulah yang sekarang itu dicari sama orang objek wisata. Mungkin karena ini ya. Jadi bukan hanya olahraga air, bukan tempat main di pantai ngelihat itu tidak, tapi juga bagaimana itu menjadi daya tarik ya. Tapi di masyarakat kita kan senangnya aktivitas itu kayak ada olahraga air, snorkeling atau apa gitu. Tapi kalau melihat alam itu kan kurang menarik buat kebanyakan orang ya rasanya gitu. Beda-beda mungkin ya. Setiap orang punya keinginan yang kebanyakan. beda-beda. Soalnya Preferensinya beda-beda. Iya. Ingat kalau di beberapa tempat yang kita kunjungi di luar itu kan
untuk mencapai tempat sana itu dibatasi jumlah orang gitu. Jadi bolehnya cuman berapa gitu. Kalau tadi Bapak Gigi Karena cerita kelebihan nanti mengganggu ekosistem gitu. mengganggu Kalau Bapak Gigi apa cerita namanya kondisi di sana ya, ekosistem lah ya terpengaruh gitu ya. Kalau tadi Bapak Gigi cerita kan bahwa dalam dulu sebelum pandemi itu sampai 1.000 orang itu kan udah banyak banget. Mungkin itu perlu juga kali ya, mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin pemerintah juga perlu, pemerintah dan masyarakat setempat juga perlu. Ya enak sih banyak duit masuk, tapi mungkin perlu juga secara long termnya itu dikurangi gitu atau dibatasi sehingga ekosistemnya masih terjaga gitu. ya, jadi balik lagi sebenarnya sih konsep wisatanya seperti apa. Yang jadi objeknya itu apa gitu. Apakah dari konsep wisata itu yang dijadikan objek itu pantainya, airnya, sehingga olahraga air itu lebih banyak dikembangkan, atau juga ada objek-objek yang menjadikan objek untuk kayak misalnya ya kayak snorkeling kan berarti kan harus melihat koral yang masih bersih seperti itu, koral yang ada ikannya yang banyak dan sebagainya seperti itu kan. Nah berarti kan kalau ingin itu menjadi objek maka harus dilakukan konservasi terhadap ikan-ikan Objeknya di itu sana, gitu. sudah objeknya di situ. Kalau itu menjadi perhatian ya seperti itu. Ya mungkin hal-hal demikian yang harus bersama-sama baik masyarakat, baik Pemda sendiri, pemerintah daerah seperti itu. Tapi terutama sih masyarakat sih kesepakatannya mau seperti apa. Jadi persepsi mereka terhadap wisatanya itu yang cocok buat mereka itu yang seperti apa, maunya gimana. Iya. Kalau banyaknya orang environmentalis ya pahamnya pasti Pengennya environmentnya yang utama gitu, wisatanya. Tapi kalau karena juga menjadi langka kayak gitu, menjadi suatu hal yang objek yang sangat menarik untuk dilihat gitu. iya. Tapi komunitasnya ada sendiri juga gitu, nggak apa namanya? Ya banyak juga di kita masyarakat kita banyak kan yang hura-hura gitu ya, maksudnya ya snorkeling rame-rame atau ngelihat rame-rame gitu yang kayak gitu. Makanya Dibagi-bagi mungkin. bagi-bagi. Bagian mana yang fokus ke mana, bagian ini bagian fokus yang mana seperti itu. Gitu. Iya. Oke. Apalagi nih kira-kira yang bisa dibagikan sama kita? Pulau-pulau kecil. Mungkin nggak konsep yang sekarang lagi di research di Pulau Seribu itu nanti dipakai di pulau-pulau lain gitu. Terutama masalah air, masalah misalnya perlu konservasi atau apa untuk wisatanya atau apa. Iya. Ya, jadi pada intinya adalah kalau seandainya konsepnya itu kan kita bagaimana mengoptimalkan dari sumber daya air yang ada di situ ya. Tapi kalau seandainya memang menjadi sulit maka air itu perlu didatangkan atau mungkin diperlukan teknologi untuk melakukan seperti melakukan reverse osmosis seperti itu. Nah itu menjadi suatu alternatif buat pulau-pulau lain seperti itu. Tapi yang pertama mengoptimalkan dulu. Tapi kalau reverse osmosis masih terlalu mahal dan teknologi-teknologi yang ada terlalu mahal berarti lebih mengutamakan bagaimana memanfaatkan air hujan, bagaimana itu ditampung, misalnya. Nanti kita harus perlu juga melihat sebenarnya ya dilihat juga bukan sebenarnya memang kita perlu melihat juga air hujannya berapa banyak sih potensinya yang bisa kita tampung kita optimalkan seperti itu. Kalau perlu kita bikinkan penampungan di bawah tanah supaya dia lebih kayak kolam bawah tanah yang khusus untuk air tawar aja masuk seperti itu. Itu hal-hal yang masih mungkin juga dilakukan. Iya. Dan yang paling penting juga sebagai wisata kita juga harus jaga ya, terutama yang paling parah itu kan kalau wisatawan itu sampah ya. Iya, Sampah. By the way, sedikit sebelum kita di penghujung, itu kan dekat banget dari Jakarta. Pantai Jakarta kan lumayan kotor ya dengan sampah-sampah plastik dan segala macam. Itu nyampe ke sana atau nggak terlalu nyampe, nggak terlalu pengaruh? Kemarin nggak sempat menanyakan hal-hal tersebut ya, tapi sampah Jakarta itu sampah plastik Jakarta udah cukup jauh ya, jauh banget. Jadi melewati Pulau Pari sebenarnya. Jadi terutama plastik dan mikroplastik. Kalau sekarang orangnya mikroplastik jadi udah kebawa sama ombak udah nyampur seperti arus seperti itu. Nah kalau yang sampah-sampah dulu banyak
ya sampah itu. Jadi sampah menjadi suatu masalah. Tapi sekarang sampah dikelola oleh Pemda dari Pemda DKI, kemudian sampah-sampah itu ditampung, kemudian ada tempat pembuangan sementara, kemudian nanti sampahnya itu diangkut, dibawa ke darat. Oh gitu. Maksudnya dibawa ke Jakarta. mainland, ke Jakarta seperti itu. Nah, itu yang dilakukan sekarang. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan sampah yang beredar di pantai-pantai seperti itu, nah ini yang masyarakat sendiri sudah sadar bahwa untuk menarik turis wisatawan perlu bersih gitu, aman, nyaman gitu kan, perlu ya seperti itu. Nah, salah satunya pengolahan sampah itu. Jadi sampah itu banyak dikelola. Jadi sekarang jangan heran di Pulau Pari itu banyak sekali tempat sampah di depan-depan rumah untuk orang buang sampah, kalau apa nempar kayak gimana. Itu beda banget dengan yang tahun 1950-an. Kesadaran masyarakatnya sendiri ya. Beda banget. Sekarang jauh lebih bersih. Jadi kalau kita berkunjung ke sana juga kita harus berusaha untuk nggak terlalu nyampah ya, terutama sampah plastik. Pakai, kalau gitu kita bertekad juga dong, kita harus reuse, 3R itu reduce, reuse, recycle gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau buat minum ya bawa botol yang reusable gitu ya, yang bisa diminum bawa ulang. botol minum sendiri. Bawa gitu botol minum sendirilah yang bisa diisi ulang, jangan minum plastik sampai, karena itu merusak ke anak cucu kita sendiri gitu. Pesan sponsor nih. Oke, itu aja, mungkin udah cukup panjang nih kita ngobrol-ngobrolnya. Mungkin lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal lain yang lebih seru, mungkin tentang tempat-tempat yang kita kunjungi atau tempat-tempat yang menarik atau hal-hal yang menarik yang lainnya. Jangan lupa stay tune terus dan doakan kita selalu punya waktu dan kesempatan untuk ngisi podcast ini. Terima kasih.